Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan anak-anak, hari ini saya, Ibu Rumsiatin SPD, akan menyampaikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak mohon untuk menyimak dan memahami. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, kita sering menyebut dengan satu kalimat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus tahu ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah ideologi dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pilar yang kedua adalah konstitusi negara yang berupa Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang ketiga adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilar yang keempat adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua harus tahu bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukan. Dan kita semuanya tahu bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1128 suku bangsa dan bahasanya, di mana beragam pula agama dan budayanya. Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau yang membentang dari lintang utara hingga lintang selatan dan dari bujur timur hingga bujur barat. Kondisi kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh apabila segenap komponen bangsa memahami dan melaksanakan Pancasila serta secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, perjuangan ke depan adalah tetap mempertahankan 4 pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, marilah kita memahami satu persatu dari 4 pilar yang dimaksud di atas. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Rumusan Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 dirubah oleh PPKI, sehingga rumusan Pancasila yang kemudian
tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi demikian. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilar yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang langsung disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula berupa tidak tertulis sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia perlu tahu dan paham bahwa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945 mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949, yaitu ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan sebelum memiliki Undang-Undang Dasar. Konstitusi Negara Republik Indonesia atau UUD disahkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Yang kedua, periode konstitusi RIS mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini, negara kita menjadi negara serikat, yaitu sesungguhnya seluruh elemen bangsa Indonesia tidak menghendaki bentuk negara dengan sistem pemerintahan ini. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yaitu mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada saat ini, bentuk negara federasi dan penerapan Undang-Undang Dasar RIS hanyalah bersifat sementara, karena sesungguhnya sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menginginkan bentuk negara kesatuan. Keempat, periode Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai tanggal 5 Juli 1959 sampai 1999. Melalui peristiwa Dekret Presiden nomor 150 tertanggal 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan angka 1945 di belakang Undang-Undang Dasar
baru muncul pada awal tahun 1959 ketika Kabinet Karya mengambil kesimpulan mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Februari tahun 1959. Yang terakhir, kelima, periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari tahun 1999 sampai sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah menjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran yang menandakan dimulainya era reformasi di Indonesia. Anak-anak, sekarang kita masuk pilar yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Indonesia sebelum merdeka. Sejarah Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang secara geologi wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nesos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan nama Indonesia. Masa penjajahan. Berakhirnya masa kerajaan di Indonesia, masuklah bangsa Barat yang disusul oleh Belanda pada abad ke-16, tepatnya tahun 1596. Belanda berhasil menguasai Indonesia yang menyebabkan kondisi masyarakat semakin parah, sehingga membangkitkan perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh perjuangan, namun mengalami kegagalan karena perjuangan bersifat kedaerahan. Sejak tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan. Indonesia setelah kemerdekaan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI yang menghasilkan 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang terakhir, kita masuk pada pilar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat kita temukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular
pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda, dan keanekaragaman tersebut dapat terbagi dalam berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Demikianlah anak-anakku tercinta, penjelasan singkat tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Jangan lupa anak-anak, tugas yang sudah ada untuk dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih.